Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama channel Guru Masa Depan. Channel yang membahas tentang dunia pendidikan, tutorial pendidikan, dan semua hal yang berkaitan dengan pendidikan. Bagi Bapak Ibu yang hari ini melaksanakan pretest PPG, saya doakan semua lulus dengan nilai yang sangat memuaskan. Amin. Baik Bapak Ibu, kita akan bahas tentang bocoran soal PPG 2023. Namun, sebelum lanjut, jangan lupa Bapak Ibu yang baru menemukan channel ini, jangan lupa tekan tombol subscribe, nyalakan notifikasi loncengnya, dan share semua video yang ada di channel ini, agar semua yang ada di video ini bermanfaat untuk kita semua. Baik Bapak Ibu, kita bahas soalnya mulai dari yang pertama. Saat merancang pembelajaran, seseorang guru ingin menyederhanakan konsep, prinsip, hukum yang kompleks sehingga dapat memperjelas penyajian pesan secara tertulis. Media apa yang paling tepat dipilih oleh guru tersebut? A. Flipchart, B. Bagan, C. Gambar, D. APE, atau alat permainan edukatif. Baik Bapak Ibu bisa pilih, saya hitung mundur mulai dari angka 5. Yap, jawaban yang betul adalah B. Bagan Bapak Ibu. Mengapa demikian? Pilihan A. Flipchart, C. Gambar, dan E. APE juga dapat menjadi pilihan yang tepat sebetulnya Bapak Ibu. Namun, pada konteks dan tujuan pembelajaran kali ini, untuk menyederhanakan konsep kompleks dalam bentuk visual, yang paling tepat adalah menggunakan bagan, karena merupakan salah satu cara yang paling efektif Bapak Ibu. Oke, kita lanjutkan ke soal berikutnya. Faktor yang penting dipertimbangkan oleh seorang guru dalam melaksanakan diskusi pemecahan masalah pada proses pembelajaran adalah A. Jumlah peserta didik yang mengikuti pembelajaran, B. Motivasi belajar siswa, C. Rumusan masalah yang harus didiskusikan, D. Ruang yang tersedia. Baik, Bapak Ibu bisa jawab. Saya hitung mundur mulai dari angka 5. Yap, jawabannya adalah C Bapak Ibu. Rumusan masalah yang harus didiskusikan. Karena dalam pemecahan masalah pada proses pembelajaran, rumusan masalah harus diutamakan. Meskipun yang lain juga penting Bapak Ibu. Namun rumusan masalah menjadi fokus utama dalam diskusi untuk memecahkan sebuah masalah. Karena itu menentukan arah dan tujuan dari diskusi tersebut Bapak Ibu. Oke, kita lanjutkan pada soal berikutnya. Next. Pada saat mempersiapkan pembelajaran, seorang guru dapat menyusun strategi pembelajaran dan menentukan media yang digunakan dalam pembelajaran tersebut. Kemampuan dasar yang harus dimiliki seorang guru terkait dengan keterampilan memilih media pembelajaran adalah A. Guru harus menyesuaikan diri dengan kemampuan sekolah. B. Guru harus memahami karakteristik dari media pembelajaran tersebut. C. Guru harus mengetahui latar sosial budaya siswa dan sekolah. D. Guru mengetahui cara mengevaluasi pembelajaran dengan media. Baik, Bapak Ibu bisa jawab. Saya hitung mundur mulai dari angka 5. Ya, jawaban yang betul adalah B, Bapak Ibu. Guru harus memahami karakteristik dari media pembelajaran tersebut. Mengapa demikian?
Karena media pembelajaran yang efektif melibatkan pemahaman mendalam tentang karakteristik media pembelajaran yang akan digunakannya, Bapak Ibu. Maka, seorang guru perlu mengetahui kelebihan dan kelemahan media tersebut, sehingga apa yang akan disampaikan menjadi lebih efektif. Oke, Bapak Ibu, saya lanjutkan ke soal berikutnya. Seorang guru menjumpai kelas yang motivasi dan prestasi belajar siswanya rendah. Hal utama yang menyebabkan motivasi dan prestasi belajar rendah karena A. Pembelajaran kurang menghargai perbedaan individu siswa. B. Siswa tidak mendapat bimbingan belajar dari orang tua. C. Siswa pasif dalam belajar dan lebih senang bermain. D. Siswa cenderung lebih suka belajar dalam kelompok. Baik, Bapak Ibu bisa pilih. Saya hitung mundur dari angka 5. Yap, jawabannya adalah A, Bapak Ibu. Mengapa demikian? Karena setiap siswa memiliki gaya belajar, minat, dan kemampuan yang berbeda-beda, Bapak Ibu. Jadi, ketika pembelajaran tidak mempertimbangkan perbedaan ini, siswa dapat merasa tidak tertarik atau bosan, sehingga kesulitan dalam memahami materi pembelajaran akan dirasakan oleh siswa tersebut. Kurangnya adaptasi dan pendekatan yang sesuai dengan karakteristik siswa dapat menghambat motivasi dan pencapaian hasil belajar yang optimal. Maka di sini pembelajaran yang kurang menghargai perbedaan individu siswa itulah pilihan yang tepat, Bapak Ibu. Oke, kita lanjutkan pada soal berikutnya. Pada saat menyusun perencanaan pembelajaran pokok materi tentang unggas, seorang guru merumuskan tujuan pembelajaran agar siswa dapat mendefinisikan hewan unggas. Pengelompokan dan pembedaan jenis-jenis unggas. Adapun pilihan strategi pembelajaran untuk menjelaskan materi kepada siswa tersebut, yaitu strategi pembelajaran dedukatif. Berdasarkan tujuan dan strategi pembelajaran tersebut mencerminkan ragam pengetahuan yang jenisnya A. Prinsip, B. Konsep, C. Keterampilan, D. Fakta. Baik, Bapak Ibu bisa pilih. Tapi ingat dulu dalam cerita dalam soal di situ strategi pembelajaran deduktif, Bapak Ibu. Silakan Bapak Ibu bisa pilih, saya hitung mundur dari angka 5. Yap, betul sekali, jawabannya adalah B, Bapak Ibu. Konsep. Mengapa demikian? Karena konsep adalah kategori atau klasifikasi yang menggambarkan suatu objek, kejadian atau fenomena berdasarkan karakteristik atau atribut tertentu. Jadi dalam hal ini Bapak Ibu, siswa diharapkan dapat memahami konsep hewan unggas dan mampu mengelompokkannya serta membedakan jenis-jenis unggas tersebut. Maka dari ciri-ciri itu yang tepat adalah konsep. Oke, baik, kita lanjutkan ke soal berikutnya. Dengan mencermati silabus, seorang guru akan merancang pelaksanaan pembelajaran atau RPP sebagaimana yang tertuang dalam Permendikbud RI nomor 22 tahun 2016, Rencana Pelaksanaan Pembelajaran atau RPP, mencakup sekurang-kurangnya A. Kompetensi inti, kompetensi dasar, tujuan pembelajaran, materi ajar, model pembelajaran, metode pembelajaran, strategi pembelajaran, dan penilaian hasil belajar. B. Identitas sekolah, identitas mata pelajaran, tujuan pembelajaran, materi ajar, media,
sumber belajar, langkah pembelajaran, dan penilaian hasil belajar. C. Standar kompetensi, kompetensi dasar, metode pengajaran, media pembelajaran, sumber belajar, langkah pembelajaran, tes hasil belajar, dan kunci jawaban tes. D. Identitas mata pelajaran, standar kompetensi, kompetensi dasar, materi ajar, model pembelajaran, metode pengajaran, sumber belajar, penilaian hasil belajar, dan bobot penilaian hasil belajar. Oke, Bapak Ibu bisa pilih. Ingat ya Bapak Ibu, itu RPP yang tertuang dalam Permendikbud nomor 22 tahun 2016. Silakan Bapak Ibu pilih. Bapak Ibu lihat jawaban mulai dari A sampai D hampir mirip. Bapak Ibu harus lebih teliti lagi. Oke, silakan Bapak Ibu pilih. Saya hitung mundur dari angka 5. Ya, jawabannya adalah D Bapak Ibu. Karena saya bacakan ya Bapak Ibu. Pada rencana pelaksanaan pembelajaran RPP sesuai dengan Permendikbud RI nomor 22 tahun 2016 setidaknya mencakup identitas mata pelajaran, dan itu ada di jawaban D Bapak Ibu. Kemudian standar kompetensi, kompetensi dasar, materi ajar, model pembelajaran, metode pengajaran, sumber belajar, penilaian hasil belajar, serta bobot penilaian hasil belajar. Maka jawaban sesuai adalah D Bapak Ibu. Oke, kita lanjutkan ke soal berikutnya. Seorang guru harus mampu memanfaatkan media pembelajaran dan sumber belajar untuk mencapai tujuan pembelajaran utuh. Pernyataan berikut yang benar terkait dengan media pembelajaran adalah: A. Memilih media tidak perlu banyak pertimbangan agar tidak merepotkan. B. Media dapat digunakan sebagai pembawa pesan dalam suatu kegiatan pembelajaran. C. Media pembelajaran yang paling baik adalah media yang berbasis TIK. D. Sebuah media dapat digunakan untuk semua kegiatan pembelajaran. Baik Bapak Ibu bisa pilih mulai dari jawaban A hingga D. Saya hitung mundur mulai dari angka 5. Ya, betul sekali Bapak Ibu. Jawabannya adalah B. Media dapat digunakan sebagai pembawa pesan dalam suatu kegiatan pembelajaran. Jadi Bapak Ibu, media pembelajaran dapat digunakan sebagai pembawa pesan. Artinya, berfungsi sebagai alat atau sarana untuk menyampaikan informasi, konsep, ataupun materi pembelajaran kepada siswa. Jadi, intinya penggunaan media pembelajaran yang tepat yaitu dapat membantu kita meningkatkan daya serap siswa serta efektivitas proses pembelajaran Bapak Ibu. Jadi, jawaban yang betul adalah B. Oke, kita lanjutkan ke soal berikutnya. Mengurutkan ruang lingkup pembelajaran IPS SD, ruang lingkup pembelajaran IPS SD yaitu A. Masyarakat, norma, budaya, waktu. B. Manusia, waktu, sistem sosial, dan budaya, perilaku ekonomi, dan kesejahteraan. C. Manusia, kerja, nilai dan norma, peningkatan kesejahteraan. D. Masyarakat, kerja, perilaku ekonomi, dan kesejahteraan, waktu. Baik Bapak Ibu, di situ soalnya adalah ruang lingkup pembelajaran khusus IPS SD ya Bapak Ibu. Silahkan Bapak Ibu pilih A sampai D, saya hitung mundur mulai dari angka 5.
Yap, jawabannya adalah B, Bapak Ibu. Karena pada jawaban B mencakup 4 pilar utama ruang lingkup IPS SD. Apa saja 4 pilar itu, Bapak Ibu? Yang pertama adalah waktu, manusia, sistem sosial dan budaya, dan yang keempat adalah perilaku, ekonomi, dan kesejahteraan. Jadi pada jawaban A, terus jawaban C, dan juga D tidak terdapat dari keempat pilar tersebut. Meskipun ada salah satu pilar yang tidak termasuk. Jadi yang sesuai adalah yang B, Bapak Ibu. Baik, kita lanjut pada soal berikutnya. Menganalisis nilai kegunaan mempelajari sejarah bagi siswa. Bagi siswa mempelajari sejarah memiliki beberapa manfaat. Berikut yang bukan merupakan manfaat mempelajari sejarah bagi siswa, yaitu A. Membangun kesadaran peserta didik tentang pentingnya waktu dan tempat yang merupakan proses dari masa lalu, masa kini, dan masa depan. B. Menumbuhkan pemahaman peserta didik terhadap landasan sikap yang akan ditempuhnya. C. Melatih daya kritis peserta didik untuk memahami fakta sejarah secara benar dengan didasarkan pada pendekatan ilmiah dan metodologi keilmuan. D. Menumbuhkan apresiasi dan penghargaan peserta didik terhadap peninggalan sejarah sebagai bukti peradaban bangsa Indonesia di masa lampau. Ingat Bapak Bu, kita pahami dulu soalnya. Di sini adalah soalnya yang bukan merupakan manfaat mempelajari sejarah. Baik, Bapak Ibu bisa pilih jawaban A hingga D. Saya hitung mundur dari angka 5. Ya, betul sekali Bapak Ibu. Jawabannya adalah B. Menumbuhkan pemahaman peserta didik terhadap landasan sikap yang akan ditempuhnya. Kuncinya Bapak Ibu kita bahas dari A ya. A. Membangun kesadaran peserta didik pentingnya waktu dan tempat. Atau di situ ada kata masa lampau, masa kini, dan masa depan. Berarti itu masih berkaitan dengan sejarah. Sedangkan C, di situ ada kata memahami fakta sejarah secara benar. Berarti itu juga salah satu manfaat dari mempelajari sejarah. Kemudian yang D, menumbuhkan apresiasi. Di situ ada kata peradaban atau sejarah sebagai bukti peradaban bangsa Indonesia. Berarti itu sudah masuk salah satu manfaat Bapak Ibu. Jadi sudah jelas jawabannya adalah B, yang bukan manfaat mempelajari sejarah. Baik, itu saja mungkin Bapak Ibu yang kali ini saya bahas. Untuk Bapak Ibu yang belum subscribe dan jika video ini bermanfaat untuk Bapak Ibu, silakan Bapak Ibu klik tombol subscribe, nyalakan notifikasi loncengnya. Serta jangan lupa share semua video yang ada di channel ini, agar semua video yang ada di channel ini bermanfaat untuk kita semua. Untuk Bapak Ibu yang sedang melaksanakan tes atau pretest PPG ataupun besok, saya doakan semuanya lulus dengan nilai yang memuaskan. Dan bagi Bapak Ibu yang belum bisa mencetak kartu ujian, ditunggu saja Bapak Ibu, karena Bapak Ibu masih mempunyai kesempatan yang lebih banyak untuk belajar. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.